Dulu, Islam dijaga dengan iman, pengorbanan, dan keteguhan hati. Umat Islam berlomba-lomba menjaga pandangan, lisan, dan ibadah demi mencari ridho Allah. Namun hari ini, banyak yang mulai memahami Islam hanya sepotong-sepotong. Ramadan hanya jadi rutinitas, ibadah mulai kehilangan makna, bahkan dosa berpindah dari lisan ke ujung jempol. Apa sebenarnya yang berubah? Apakah Islamnya atau manusianya? Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Saksikan video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal ikhwah, saya dulu adalah orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya termasuk orang-orang yang membenci Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya termasuk orang yang tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Saya termasuk orang yang membela sesuatu yang jahat jika itu baik di mata saya. Saya termasuk orang yang tidak menyukai kebaikan karena saya berbuat kejahatan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada saya jalan kebaikan, jalan Islam, yang ketika kita berpikir dengan akal kita, maka tidak ada yang kita temukan kecuali agama yang sempurnanya adalah agama Islam. Alhamdulillah, Allah persilahkan kepada saya hidayahnya. Kemudian saya mencicipi agama Islam. Hal yang terbaik yang pernah saya rasakan dalam hidup saya adalah ketika menemukan Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya. Tunduk, kepala saya sujud, menemukan. Lalu saya berkata dalam hati saya, akhirnya saya bisa bersujud pada Tuhan yang benar, pada Tuhan yang terbukti, bukan pada Tuhan akal-akalan, bukan pada Tuhan perkiraan, tapi Tuhan yang benar-benar membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan pencipta semesta alam. Ketika saya masuk Islam, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian, yang saya temukan, Masya Allah, Islam ini adalah agama yang luar biasa, agama istimewa, agama sempurna. Ketika saya menemukan Islam, saya menemukan banyak hal yang harus dilakukan di dalam Islam. Saya menemukan bahwa Islam adalah bukan sekadar agama, tapi Islam adalah jalan hidup. Islam adalah solusi permasalahan. Islam adalah jawaban atas seluruh permasalahan yang selama ini saya tidak peduli terhadapnya. Maka dakwah adalah jalan untuk mewujudkan perubahan-perubahan itu. Tapi di tengah jalan, ketika kita berdakwah, maka kita senantiasa dihadapkan pada sebuah halangan-halangan. Kita diuji dengan hambatan-hambatan. Disitulah Allah menguji sebenarnya pandangan kita ini terbatas pada pandangan yang mana. Ada 3 pandangan manusia sedikitnya. Pertama, pandangan dengan mata. Ini sesuatu yang biasa dilakukan oleh setiap manusia. Dia melihat, dia yakin. Seeing, believing. Dia mau melihat, dia baru yakin. Ketika dia tidak melihat, dia tidak mau yakin. Manusia biasa melihat dengan mata. Yang kedua, manusia yang lebih istimewa. Mereka tidak melihat dengan mata, mereka melihat dengan logika. Mereka melihat dengan akal mereka. Walaupun sesuatu itu tidak ada di depan mata, tapi ketika logika mereka mampu mencapainya, maka mereka meyakini itu. Ini adalah pandangan para pengusaha. Pengusaha-pengusaha rela menginvestasikan hartanya, rela menginvestasikan waktunya demi sesuatu yang belum mereka lihat dengan mata, tapi mereka sudah bisa lihat dengan logika. Mereka bisa bayangkan di kepala mereka. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, pandangan orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka tidak perlu melihat dengan mata, mereka tidak perlu melihat dengan logika mereka. Tapi apabila Rasulullah SAW menyatakan itu, Allah menjamin itu, maka mereka meyakini seolah-olah mereka melihat dengan mata mereka dan mereka melihat dengan logika mereka. Ini kekuatan yang tidak terbatas. Apa yang terjadi? Tatkala Rasulullah SAW bangun di pagi hari, kemudian menyampaikan pada seluruh manusia yang ditemui olehnya, semalam
aku didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengambil jantungku, lalu mencucinya dengan air Zam-Zam, mengembalikan kembali ke jantungku ke tempatnya semula. Lalu kemudian aku ditunjukkan dengan sebuah binatang yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Lalu dia lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda, bersayap indah luar biasa. Kemudian tatkala aku naik ke atasnya, maka dia mengepakkan sayap 1-2 kali. Kemudian aku melihat Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kemudian naiklah ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, menerima perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di malam yang sama beliau kembali ke Masjidil Haram, dan pada saat itu apa yang terjadi? Seluruh orang-orang Arab yang mendengar cerita beliau yang tidak beriman semua mengatakan Muhammad gila. Karena yang mereka lihat adalah dengan mata, yang mereka lihat dengan logika. Mana mungkin khayal, bohong. Muhammad gila. Jarak 1233 km dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram, 2466 km. Mustahil bisa ditempuh dalam waktu 1 malam. Ini tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Tatkala berita ini disebarkan, banyak orang kembali murtad karena mereka meyakini propaganda daripada orang-orang Quraisy yang waktu itu masih jahil. Tatkala disebarkan kembali, lebih banyak lagi orang yang meragukan bahwa Muhammad adalah Rasulullah karena berita ini benar-benar mengguncang. Tapi tatkala ini disampaikan pada Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau katakan kepada yang menceritakan kepada beliau, cuma segitu saja ceritanya, cuma begitu saja ceritanya. Maka orang tersebut kaget, maksudnya seperti apa? Maka Abu Bakar mengajarkan kepada kita sebuah kredo keimanan, sebuah prinsip keimanan yang harus kita jaga dalam diri kita. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, kalau ini datangnya daripada Rasulullah SAW, maka aku percaya. Ini perbedaan antara orang mencari ilmu dengan orang yang beriman. Ketika kita mencari ilmu, jangan lihat siapa yang berbicara, lihat apa yang dibicarakan. Bila pembicaraan itu adalah pembicaraan yang betul, maka kita mempercayainya, maka kita meyakininya. Tapi dalam perkara iman, kita tidak pernah melihat apa yang dibicarakan. Yang kita lihat adalah siapa yang berbicara. Ketika yang berbicara adalah Allah, yang berbicara adalah Rasul, maka itu adalah sebuah kepastian, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Ketika saya masuk Islam, saya kemudian bergabung dalam jamaah dakwah. Keinginan saya satu, keyakinan saya satu, Islam pasti akan bangkit, Islam pasti akan berjaya kembali. Karena demikianlah bisyarah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu ayah saya datang, lalu kemudian berkata, "Lik, kamu ini ngapain sih, Lik? Kamu ini ngapain sih masuk Islam? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam berantem sendiri? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam kalau janji nggak ditepati? Kamu nggak lihat itu orang-orang Islam joroknya minta ampun? Itu kamu nggak lihat orang yang Islam itu loh kayak apa?" Saya katakan, yang papi lihat itu bukan Islam. Yang papi lihat itu adalah Muslim. Islam satu, Muslim yang lain. Mereka terpisah sama sekali sekarang. Lalu bapak saya bertanya, lalu kamu bilang yang sekarang di orang-orang Islam itu, Muslim-Muslim itu, ulama-ulamanya yang bahkan tidak mau membela Islam itu, ulama-ulamanya yang bahkan mengatakan bahwa orang-orang yang non-Muslim boleh memimpin orang Muslim, yang orang kafir lebih baik dan lebih jujur daripada orang Muslim itu, mereka nggak ngerti Islam sama sekali. Saya katakan, saya nggak ngerti mereka ngerti Islam atau tidak. Saya bahkan juga nggak tahu pemahaman Islam sampai di mana. Tapi yang saya ketahui adalah Islam tidak pernah seperti itu. Lalu bapak saya bilang, lalu kamu merasa kamu dan teman-temanmu ini sudah hebat di dalam Islam. Berapa persen sih emang orang-orang yang ngerti Islam, yang menurut kamu orang Muslim yang ngerti Islam? Saya sampaikan, orang Muslim yang ngerti Islam tidak pernah akan lebih banyak daripada orang-orang yang abai tentang Islam. Karena Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang istiqomah, jumlahnya sedikit, jumlahnya tidak banyak. Mereka jumlahnya sedikit, karena itulah yang memasuki surga Allah jumlahnya sedikit. Takbir. Maka kemudian ayah saya bertanya, lalu kamu ini mau ngapain?
Saya katakan, saya insya Allah akan mencoba untuk membawa orang-orang yang banyak ini untuk kembali pada aturan mereka, meyakini bahwa Islam adalah sesuatu yang luar biasa. Karena saya betul-betul merasa pusing, merasa muak, merasa galau ketika melihat umat muslim di depan mereka ada dua gelas, gelas yang bening dan gelas yang berisi air comberan. Kemudian mereka memilih dengan air comberan itu, mereka minum, kemudian mereka mengeluh, sakit perut, pusing kepala, padahal itu yang mereka pilih, dan mereka membiarkan ada air yang sangat jernih luar biasa. Maka saya katakan, saya akan berdakwah mengembalikan Islam ke tubuh kaum muslim. Lalu ayah saya bilang, ngayal, gak mungkin, kamu nih gila. Persis seperti yang dikatakan pada Rasulullah Muhammad. Tatkala kita ingin memperjuangkan sesuatu, tatkala kita ingin meraih bisyarah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa diuji. Apakah kita berpikir dengan mata, apakah kita berpikir dengan logika, atau kita berpikir dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayo ikhwah, coba kita tengok apa yang membedakan kita dengan para sahabat. Para sahabat tidak memiliki teknologi seperti kita. Para sahabat terbatas jumlahnya. Para sahabat tidak memiliki apa yang kita miliki berupa kemudahan-kemudahan. Tapi para sahabat senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang mereka miliki yang tidak kita miliki? Yang mereka miliki adalah mereka tidak hanya melihat dengan mata dan logika, tapi mereka melihat dengan keimanan mereka. Ini yang kita tidak ada. Sekarang kita, apapun harus kita buktikan dengan mata, apapun harus kita buktikan dengan logika. Lalu di mana keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu apa yang membedakan kita dengan orang-orang Yahudi? Tatkala mereka disuruh oleh Rasulullah, berimanlah kalian kepada Allah. Jawaban mereka, tunjukkan kami di mana Allah. Bersegeralah kalian pada surga. Mereka katakan, tunjukkan dulu kami di mana surganya. Mereka melihat baru percaya. Bedanya orang-orang muslim dengan orang-orang kafir adalah orang kafir melihat dulu baru percaya. Kita percaya, kita akan lihat. Itu bedanya. Percaya surga, yakin, insya Allah kita akan lihat. Beda kita dengan mereka. Mereka perlu melihat baru percaya. Kita percaya baru kita akan lihat. Beda kita dengan mereka. Mereka takut mati karena mereka merasa bahwa mati adalah sesuatu yang memisahkan antara mereka dan yang mereka cintai. Keluarga mereka, harta mereka, mobil-mobil mereka, perniagaan mereka, anak-anak mereka. Sedang kita, mati bagi kita adalah penghubung dengan sesuatu yang sangat kita rindukan. Janji Allah Subhanahu Wa Taala, kerinduan kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang membedakan antara kita dan mereka. Tatkala Sumayyah disiksa oleh orang-orang Quraisy, dipaksa untuk kembali pada agama lamanya, sementara anaknya Amr bin Yasir diikat, kemudian menyaksikan dua orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Yasir ayahnya dibunuh terlebih dahulu, lalu kemudian Sumayyah disiksa. Tatkala disiksa, diminta mengakui adanya Tuhan selain Allah, maka dia meludahi yang menyiksanya. Kemudian marahlah, lalu kemudian mengambil tongkat, menusukkan dari kemaluan Sumayyah sampai tembus kepada lehernya. Tatkala itu terjadi ya ayyuhal ikhwah, maka Sumayyah berteriak lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menjanjikan pada Sumayyah, sabron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idukumul jannah, sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian. Apa jawab Sumayyah? Sumayyah menjawab pada Rasulullah, ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya. Apakah dia melihat surga? Dia tidak melihat surga karena matanya sama seperti kita. Akan tetapi ayolah ikhwah, Sumayyah benar-benar meyakini perkataan Rasulullah. Karena bagi dia, perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih nyata daripada kenyataan di depan mata. Sakit hilang, panas hilang, ragu hilang. Karena ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih berarti daripada semua itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Tatkala kita menyampaikan pada seluruh umat bahwa perkataan Rasulullah pasti terjadi, apa yang mereka katakan kepada kita? Itu kan zaman dulu, mustahil, gila kamu, mau balik lagi ke zaman onta. Padahal itu adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih?
mendengarkan bahwa Rasulullah mengucapkan la tuftahanal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Sebaik-baik panglima adalah dia, sebaik-baik pasukan adalah dia. Dan itu janji diucapkan Rasulullah jauh sebelum dia lahir, di saat Konstantinopel masih menjadi negara terkuat dan kota terkuat di dunia. Maka tatkala itu Rasulullah mengucapkan, Yahudi tertawa terbahak-bahak karena mereka mengira Rasulullah gila, Rasulullah majnun. Tapi Muhammad Al-Fatih termasuk golongan orang yang meyakini, mewariskan keyakinannya pada orang-orang di bawahnya, lalu kemudian membentuk dirinya menjadi pribadi yang terbaik, pemimpin yang terbaik. 825 tahun 825 tahun setelah Rasulullah mengucapkan janji itu dari lisannya yang mulia, maka Muhammad Al-Fatih masuk ke gerbang Konstantinopel dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengelilingi dia di sebelah kiri dan kanannya. Kemudian dia berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Takbir. 825 tahun 825 tahun tidak berhenti percaya. 825 tahun terus meyakini bahwa Rasul tidak mungkin bohong. 825 tahun umat ini terus membangun kekuatan mengejar janji Rasulullah yang satu. Sementara terbentang di depan mata kita, terbentang di depan mata kita satu episode yang terakhir yang kita tunggu, satu episode yang terakhir yang Rasulullah janjikan kepada kita, satu episode terakhir yang merupakan sebuah penutup daripada hadis yang begitu indah. Takunu nubuwatu fikum masyaallah takun summa yarfa'u idza sya'a yarfa'aha summa takunu khilafatun ala min hajjin nubuwah fatakunu masyaallah takun summa yarfa'u idza sya'a yarfa'aha summa takunu mulkan adzon fatakunu masyaallah takun summa yarfa'u idza sya'a yarfa'aha summa takunu mulkan jabariyah fatakunu masyaallah takun summa yarfa'u idza sya'a Allah yarfa'aha. Yang kelima, summa takunu khilafatan ala min hajjin nubuwah. Takbir. Tatkala janji ini diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyampaikan akan ada masa kenabian di tengah-tengah kalian, dan masa kenabian itu akan lewat kalau Allah menginginkan. Kemudian datang masa kekhilafan yang Allah akan jaga sampai Allah mau mengangkatnya. Kemudian akan ada masa mulkan ador, pemimpin-pemimpin yang masih menggigit syariat, namun mereka berbuat zolim. Allah akan menjaga kalau Allah ingin, dan Allah akan mengangkatnya kalau Allah ingin. Lalu kemudian yang keempat akan datang mulkan jabariyah, pemimpin diktator, Basar Asad, laknatullah alaih, dan orang-orang yang semisalnya. Lalu kemudian Allah akan jaga dan Allah akan angkat kalau Allah inginkan. Dan kemudian yang kelima, akan kembali lagi khilafah berlandaskan atas manhaj kenabian. Tatkala ini diucapkan Rasulullah, yang terjadi adalah baru satu episode. Takunu nubuwatu fikum, akan datang masa kenabian. Para sahabat melihat Nabi, para sahabat bersama Nabi. Di masa kita, episode ini tinggal yang terakhir. Episode tinggal yang terakhir. Maka LGBT merajalela. Anda paham sama sekali sekarang bahwa mereka benar-benar mentarget anak-anak muda agar anak-anak muda kehilangan atas Islamnya. Tapi tenang, Allah akan menyempurnakan agama ini walaupun orang-orang kafir tidak menyukai, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Maka tinggal yang terakhir, kebangkitan Islam. Yang perlu kita lakukan adalah bersabar, terus berjuang, jangan menyerah, abaikan orang yang tidak percaya. Maka insya Allah kita akan melihat janji Rasulullah menjadi nyata di depan mata kita. Takbir. Ustaz Felix Xiao, Ustaz zaman now, saya zaman all. Pembahasan beliau tentang masa depan Indonesia, tentang politik, tentang radikalisme, tentang teroris, tentang bagaimana partai politik, bagaimana koalisi, bagaimana pokoknya Indonesia ke depan. Sedangkan saya akan bahas kira-kira nanti kalau mati bawa apa, tentang sakratul maut, tentang bagaimana pertanyaan mungkar nakir, pokoknya yang menyeramkan lah. Jadi agama ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam kafah, secara utuh. Jangan download sepotong-sepotong, nanti pemahamannya keliru. Dan sekarang memang lagi tren potong-potong.
Karena memang banyak yang dulu cita-citanya jadi tukang khitan, hanya semua dipotong, sampai ajaran Islam pun dipotong. Sehingga ada ungkapan, ya udahlah, Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau kamu sudah melakukan yang 5, berarti sudah berislam. Masalah politik itu bukan urusan kita. Masalah kepemimpinan nasional, DPR, DPD, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, itu bukan urusan kita. Serahkan aja. Nah, ini tidak benar. Jadi kesemuanya ini adalah ajaran Islam. Tapi domain yang terbesar di antara ajaran Islam itu adalah ritual ibadah. Mau menjadi wali kota, mau menjadi gubernur, mau menjadi DPD, anggota DPR, legislatif, yudikatif, dia tetaplah di dalam dirinya itu mesti ada kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, dia akan hampa seperti asap yang dihembus angin, hilang. Kedekatan dengan Allah, ibadahnya tidak bisa dibuat-buat sendiri. Ambil sajadah, letak di tengah lapang, lalu menjemur diri berpanas-panasan dengan memejamkan mata, menyebut nama Allah. Allah. Ketika ditanya, kamu lagi ngapain? Inilah ibadah yang paling berkualitas. Makin banyak keringat, makin panas, makin dekat dengan Allah. Sesat. Karena tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ritual ibadah, malaisa alaihi amruna, yang tidak aku ajarkan, tidak aku tunjukkan, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, ditolak. Melihat kurma ini hilang konsentrasi. Nah, jadi kalau ada manusia, banyak sekali manusia, tapi ada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manusia ini ada yang dipilih jadi nabi. Nabi banyak sekali, di antara nabi ada yang dipilih jadi rasul. Rasul banyak sekali, ada yang dipilih 5 ulul azmi. Di antara ulul azmi ada lagi puncaknya, itulah dia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kita nggak perlu komplain, karena kawan-kawan yang dari jurusan filsafat dulu ada komplain. Saya nggak setuju tuh Nabi Muhammad jadi nabi. Saya lebih setuju Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales. Emang jadi nabi bawa proposal? Emang ada fit and proper testnya? Kan tidak. Itu hak prerogatif Allah. Jadi kita jangan komplain. Kita cukup sami'na wa ata'na. Bumi yang begitu luas, ada yang dipilih oleh Allah. Kalau kita sholat di rumah ini, 1 rakaat nilainya 1. Tapi kalau kita sholat di bagian bumi itu, 1 rakaat 500. Ada yang lebih tinggi lagi, 1 rakaat 1000. Ada yang lebih tinggi lagi, 1 rakaat 100.000. Itu kita tidak bisa komplain. Kita tidak bisa katakan, kenapa di sana? Mengapa tidak di rumah kita? Maka Islam artinya berserah diri kepada kehendak Allah dan ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan juga begitu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ada 1 bulan yang dipilih oleh Allah. Itulah dia bulan Ramadan. Rajab, padanan kata, saya sampai hari ini tidak tahu apa arti bulan kelahiran saya. Saya lahir bulan Mei. Kalau ditanya orang, Ustaz, apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Apa arti Januari? Januari adalah nama berhala yang wajahnya 2, satu ke depan, satu ke belakang. Kenapa Januari itu yang dipasang bulan 1? Karena dia menatap tahun lalu 2017, tahun depan 2018. Sedangkan dalam bulan-bulan Islam ada namanya Rajab. Rajab diambil dari kata tarjib. Tarjib artinya ta'zim, agung. Setelah selesai Rajab, masuk bulan Sya'ban. Diambil dari kata syu'bah, cabang. Sya'ban bercabang-cabang kebaikan. Seperti orang yang menanam pohon kayu, ketika melihat dia bertunas, bercabang, dia senang luar biasa. Berarti pohon yang dia siram sudah berhasil. Ramadan diambil dari kata ramda, artinya panas. Ketika kita gali tanah, ada di dalamnya besi yang terkubur lama. Karena zat asam maka berkarat. Tidak mempan dengan berasu, tidak mempan dengan kertas pasir. Dia mesti dimasukkan dalam api yang bergejolak, merah menyala. Setelah itu lalu dipukulkan ke lantai. 1 kali pukul, rontok, lepaslah karat-karatnya. Ramadan diambil dari kata ramda, panas.
tenggorokan ini panas. Dari jam 5 tadi tidak ada yang lewat di sini. Maka ini panas luar biasa. Lalu kemudian dia disebut juga panas karena karat kita selama setahun ini akan rontok dengan panasnya Ramadan. Telinga berkarat, mata berkarat, otak berkarat, hati berkarat. Hati berkarat tidak mempan dengan istighfar. Telinga berkarat, macam-macam yang didengar. Mata berkarat. Saya sejak video viral ini makin berkarat mata saya. Karena bolak-balik ke airport. Melihat security berkarat mata. Maka karat-karatnya ini dirontokkan dengan masuknya Ramadan. Masuk kita ke dalam. Keluar dari Ramadan ini karatnya lepas. Kalau ada orang yang keluar dari Ramadan karatnya tidak lepas, tidak rontok, ada dua kemungkinan. Pertama, apinya kurang panas. Yang kedua, memang karat kronis, nggak copot-copot, nggak lepas. Oleh sebab itu maka dipanaskan Ramadan ini dengan ibadah. Ibadahnya ada berapa macam? Banyak sekali. Saya akan jelaskan sampai azan maghrib. Inilah ceramah yang terpanjang, paling lama. Saya memang Ramadan ini bisa dihitung berapa kali cuman ceramah buka puasa, karena saya menganggap ceramah yang paling efektif itu setelah Isya menjelang tarawih atau setelah tarawih. Karena menjelang Ramadan itu seringkali audiens, pendengar merasa Ustadz itu hanya sebagai pelengkap penderitaan. Dan kita pun yang menyampaikannya juga, dia udah bolak-balik lihat jam. Aduh, maksud saya sendiri, rasanya udah lama, baru jam 5. Oleh sebab itu nanti kalau bahan saya habis, saya tutup, kita buka tanya jawab menjelang azan berkumandang. Tidak juga, kita paksa satu orang azan. Ibadah yang pertama adalah sesuai yang tertulis dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Nama ibadahnya syiyam. Syiyam itu padanan katanya adalah imsak. Imsak artinya menahan, menggenggam. Saya menggenggam mikrofon, ana umsiku mikrofon imsakan. Imsak artinya menggenggam. Kenapa artinya menggenggam? Karena orang yang puasa itu menggenggam. Sebagaimana dia menggenggam kuat, erat, ketat, keras, begitulah genggamannya. Yang digenggamnya apa? Yang pertama dia genggam lehernya, sehingga apapun yang halal tidak lewat. Padahal minuman itu halal, makanan itu halal, tapi kenapa tidak lalu di lehernya? Karena dia genggam. Yang kedua, dia genggam telinganya. Inna sam'a wal basar. Setiap kali menyebut pendengaran, penglihatan, pasti yang disebut pendengaran dulu. Karena memang Allah Ta'ala pertama kali menciptakan pendengaran. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan. Kami ciptakan insan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia bisa mendengar, bisa melihat. Maka telinga digenggam, tidak mendengar macam-macam. Alhamdulillah Ustaz, di bulan Ramadan ini suami saya semua CD-CD lagu-lagu yang tidak baik dia sudah masukkan, semua buang. Dia ganti MP3 Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Su'ud Surem, Syekh Mu'aikli. Alhamdulillah. CD-CD-nya di mana? Simpan di koper. Ntar habis Ramadan keluar lagi. Lalu kemudian mata juga. Selama ini mata melihat kemana-mana, tapi di bulan Ramadan mata genggam. Makanya dari tadi saya nggak ada ngeliat ibu-ibu. Kalaupun ngeliat dikit-dikit. Sampai-sampai pikiran, apa yang terlintas di pikiranmu, yang terbersit di hatimu. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kau nyatakan apa yang ada di hatimu, au tukhfuhu, atau tidak kau nyatakan, kau simpan, yuhasibukum bihillah, kelak akan dihisab, dihitung di akhirat. Berat sekali. Yang terlintas di hati pun tetap juga dihitung. Akhirnya datang mereka menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau gini hidup kami nggak sanggup. Masa semua yang terlintas di hati dihitung? Kita duduk di pinggir jalan, ngelihat orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Tentu terlintas macam-macam. Masa dihitung juga di akhirat? Kalau gini kami nggak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau di luar kemampuanmu, kamu nggak dihitung. Makanya kalau sekedar terlintas, tahan.
Makanya kadang orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tepok jidat. Astagfirullah. Itu artinya ada terlintas sesuatu. Astagfirullah. Kenapa mas ingat sesuatu? Ingat apa? Ingat mantan. Nah, oleh sebab itu semua digenggam. Mulut digenggam. Alhamdulillah sekarang. Kalau dulu orang ngomongin aib bicara orang lain, sekarang alhamdulillah. Mulut udah berhenti. Kemana? Pindah ke jempol. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan ngomong. Na'udzubillah. Makanya kata Nabi, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan kata-kata zur, dusta, bohong, palsu, ngibul, enggak benar, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ta'am, food, makanan dia tahan. Syarab, drink, minuman dia tahan. Makan bisa ditahan, minum bisa ditahan, tapi ucapan, kata-kata, perbuatan tidak ditahan, gak ada gunanya. Makanya ada ungkapan hadis, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi, betapa banyak orang gak dapat pahala puasa apa-apa illal ju', lapar saja. Cuman lapar doang. Cuman lapar aja. Kenapa? Karena tidak meninggalkan. Maka ibadah yang terberat adalah siam. Ibadah terberat siam. Ustadz, saya terus terang, kalau makan bisa saya tahan. Memang saya biasa diet. Minum bisa saya tahan. Tapi kalau ngomong ini Pak Ustadz, luar biasa. Dan puasanya zaman Maryam itu memang nggak ngomong. Inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar melaksanakan siam saum. Walan ukallimal yauma insiya, aku tidak akan bicara. Tak ada bicara. Jadi kalau ditanya, apakah orang zaman dulu itu puasa Pak Ustadz? Ya, tapi puasanya berat. Nggak makan, nggak minum, nggak bicara. Andai puasa zaman Maryam itu diterapkan sekarang, nggak ada kultum. Menjelang berbuka, dia. Walaupun ada kultum, alhamdulillah. Makanya umat Muhammad SAW boleh ngomong, tapi ngomongnya uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisa, perempuan. Pada malam hari kamu boleh datang kepada nisa, perempuan. Ayat itu membatalkan syariat puasa zaman dulu. Puasa zaman dulu siangnya tahan makan minum, malamnya tetap boleh makan tapi nggak boleh berhubungan. Dalam syariat Nabi Muhammad boleh. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kamu mendatangi perempuan. Maksudnya istri kamu, bukan semua perempuan. Karena sekarang banyak jamaah yang bisa menginterpretasikan ayat sendiri. Cerdas jamaah zaman sekarang. Nah, oleh sebab itu ibadah yang pertama diisi di bulan ini adalah siam. Tahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak Sianu? Kabarnya sudah nikah, nggak punya suami? Kok kita sekarang sedang siam. Tapi saya sudah dapat TM ini, gimana kan mubazir? Ntar habis buka kita sambung. Di sini kekeliruannya. Dipahami puasa ini menumpuk amal. Banyak orang menganggap bulan puasa numpuk amal, ditumpuk sebanyak-banyaknya. Bukan. Bulan Ramadan bukan bulan menumpuk amal. Ramadan madrasah. Ramadan adalah bulan pelatihan pembentukan kepribadian. Kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa menahan telinga, menahan mata, menahan pikiran, menahan hati, menahan lidah, menahan tangan, menahan kaki di bulan Ramadan, maka setelah Ramadan akan ada Syawal. Apa itu Syawal? Syawal sudah umum sekali. Boleh diadakan survei, silakan pakai lembaga survei Indonesia. Berapa orang bernama Syawal di Indonesia? Laki-laki Syawal, perempuan Syawaliyah. Saking banyaknya. Syawal itu apa? Kita lihat penggunaan kata syawal dalam bahasa Arab. Satu, kalau ada timbangan yang pakai neraca, tiang di tengah, ada kiri, ada kanan. Ketika benda yang akan ditimbang diletakkan, satu naik ke atas, satu turun ke bawah. Yang naik ke atas disebut dengan syawal. Ada neraca naik ke atas, syawal. Ekor kambing turun ke bawah, ekor ayam turun ke bawah, ekor kucing turun ke bawah. Tapi ada ekor yang naik ke atas, ekor kalajengking. Namanya Syawal. Sekarang sedang
sensitif bicara kalau gitu. Ekor yang naik ke atas disebut syawal. Onta ketika musim panas maka mulutnya dikerubungi lalat, maka onta menaikkan ekornya ke atas untuk mengusir, menghalau lalat. Orang Arab menyebut syawwalatil ibilu. Syawwal, onta itu sedang menaikkan ekornya ke atas. Berdasarkan 3 penggunaan kata tadi, maka makna syawal artinya naik ke atas, meningkat. Jadi kalau ada orang selesai Ramadan meningkat semangat menjaga mata, meningkat semangat menjaga telinga, meningkat, mengalami peningkatan dalam menjaga diri, layaklah dia menyebut 1 Syawal. Tapi kalau tidak, sebut saja 17 Juni. Karena dia tidak Syawal. Syawal artinya peningkatan. Gimana? Bulan Syawal sudah meningkat. Alhamdulillah Pak Ustadz. Apa yang meningkat? Yang meningkat 3. Iman meningkat, amal meningkat, ilmu meningkat. Kenapa imannya meningkat? Karena dia sedang merasakan kedekatan dengan Allah selama bulan Syawal Ramadan. Kenapa ilmunya meningkat? Kultum subuh, kultum zuhur, kultum asar, kultum maghrib, kultum isya, kultum tarawih, kultum tahajud malam. Kenapa amalnya meningkat? Sholat, zakat, puasa, haji, tarawih, iktikaf. Banyak amalnya. Maka yang 3 meningkat. Iman, ilmu, amal. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya 3 meningkat. Kolesterol, gula darah. 1 yang turun. Asam urat, turun ke kaki. 3 mesti ada peningkatan. Oleh sebab itu, ini kita hari yang ke-21. Mas, mau cepat. Hari ke-19 ini, maka 18. Hari ke-18 ini kita memang betul-betul muhasabah diri, karena nanti 20 malam 21 itulah puncaknya, yaitu malam i'tikaf. 19, 20, 21. Malam 21 terus. Karena kepala ini kalau tidak dibenturkan dengan i'tikaf, saya mau i'tikaf di masjid mana, mau amal apa, mau dengar kajian siapa, baca Qur'annya berapa juz, itu kalau tidak, maka dia akan bermikirkan yang lain. Hordennya warna apa, bajunya, kuehnya, pakai bentuk sirupnya warna-warni, atau masa sama-sama sirup tetangga. Itu semua. Makanya kepala itu harus. Itu gunanya bagus kajian ini. Artinya apa? Kita merenungkan lagi. Yang lalu sudah berlalu 17 hari, menangis air mata darah, minta mundur lagi nggak bisa. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Yang lalu tidak dapat diulang kembali. Kita hanya bisa mengisi yang ke depan. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Ini Ramadan terakhir. Ustadz Felix, anggaplah ini Ramadan terakhir dan ini pertemuan kita yang terakhir. Setelah ini kita akan ketemu ya di tempat lain. Oleh sebab itu kata Nabi, kalau sholat, sholatul muwaddi', seakan-akan sholat terakhir. Ini sholat terakhir, habis ini saya nggak tahu. Mungkin mati selain. Maka akan khusyuk sekhusyuk-khusyuk. Makanya banyak orang sholat santai, nggak khusyuk. Kenapa? Nanti kan ada lagi. Begitu juga dengan Ramadan. Kamu kenapa santai Ramadan nih? Tahun depan kan ada lagi Ramadan. Ramadannya ada, kita belum tentu ada. Coba pejamkan mata, bayangkan sahabat-sahabat, teman-teman yang dulu sama dengan kita, masih terbayang senyumnya, masih ingat namanya, masih terbayang teringat, tapi hari ini dia sudah tidak ada. Kita mau datang ke rumahnya, hanya anaknya, hanya keluarganya. Santunan anak yatim, karyawan PT, BUMN, perusahaan Anu. Ini kawan-kawan kami yang tahun lalu masih buka bersama loh Pak Ustadz. Hari ini sudah nggak ada. Hari ini kita ngusap kepala anak orang. Tahun depan, bulan depan, bahkan besok pagi kepala anak kita diusap kepalanya, karena kita sudah mendahului mereka. Oleh sebab itu kita anggap ini Ramadan terakhir. Ibadah pertama yang kita uploadkan, kita isikan, maka yang namanya siam. Yang kedua, qiyam. Ini ibadah. Kalau siam, siang. Kalau malam, qiyam. Qiyam diambil dari kata qama, tempat. Qama artinya tegak. Qama, tegak. Kebalikan dari bahasa Indonesia. Qoma, terlentang. Gimana sih Anu? Udah qoma. Pakai huruf qoma, artinya tegak. Tempat tegak berdiri disebut dengan maqam. Makanya orang yang sedang duduk disuruh berdiri iqamat. Iqamat.
Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Belum azan maghrib. Karena orang sensitif mendengar ini. Banyak yang naran air liur. Belum, masih lama. Nah, oleh sebab itu maka disebut tempat tegak berdiri itu maqam. Maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan. Tempat kita kalau udah disebut hati-hati maqam tuh. Maqam artinya tempat tegak berdiri. Maka penggunaan kata maqam untuk kuburan tidak tepat. Karena maqam tempat berdiri. Tidak ada orang berdiri di kubur. Baring semua. Maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkanmu di tempat berdiri yang terpuji. Bertahajudlah, maka ibadahnya disebut dengan qiyam, tegak. Ketika semua orang sedang niam, ada hamba Allah yang qiyam. Niam, tidur. Tidur semuanya. Tapi ada satu hamba yang tegak. Qiyam, berdiri. Nama ibadahnya qiyamul lail. Tegak lail di waktu malam. Tegak di waktu malam. Secara umum namanya qiyam. Tapi di dalam qiyam ini ada lagi sub satu-satu. Yang pertama namanya tarawih. Tarawih diambil dari kata tarwihah. Tarwihah artinya duduk santai. Berhenti sejenak, tarwihah. Berhenti sejenak, tarwihah. Berhenti sejenak, tarwihah. 3 kali tarwihah, bahasa Arabnya tarawih. Itu beda bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab ada singular, ada musanna, ada plural. 1 masjid, 2 masjidani, 3 masajid. 1 kitab, 2 kitabani, 3 kutub. Kalau bahasa kita enggak, tinggal ulang aja. 1 masjid, kalau banyak masjid-masjid. 1 buku, kalau banyak buku-buku. Kalau bahasa Arab enggak. Kalau 1 tarwihah. Kalau 2 kali istirahat tarwihatani. Kalau 3 kali istirahat tarawih. Kenapa sholat itu disebut dengan sholat pakai duduk istirahat? Karena tegaknya lama. Tegaknya berapa lama? Nabi baca rakaat pertama 2 juz 4 lembar. Surat Al-Baqarah. Makanya setelah itu duduknya santai lama. Maka disebut dia dengan sholat tarawih. Karena pakai duduk santai. Alhamdulillah saya sudah 17 malam sholat tarawih nggak pakai duduk santai. Loh, kok nggak pakai santai? Rakaat pertama Alhaakumut Takatsur sama wal asri. Itu pun 1 nafas. Nah, zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi baca ayatnya terlalu panjang. Pada zaman Umar bin Khattab, diangkatlah seorang imam namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, kata Abu Bakar, kata Umar, Umar manggil Ubay, Ubay, kamu jadi imam sholat tarawih, jangan panjang-panjang seperti Nabi, umat nggak sanggup tegak lama. Jadi apa saya yang baca? Baca aja 1 juz, tapi rokaatnya tambah jadi 20. Witir 3, 23. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz nambah lagi 36 rakaat. Tambah witir 3, 39. Di Son'a, di Hadramaut Tarim, ada masjid buat 100 rakaat. Di Maroko, Casablanca, di Rabat, malam 27, tidak pakai hitung, tarawihnya dari Isya sampai subuh. Tapi pasukannya ganti-gantian. Ada pasukan inti, ada pemain naturalisasi, ada pemain cadangan, ada yang masuk 2 rakaat keluar. Imamnya ganti-ganti. Nah, jadi ada yang 8 tambah 3, 11. Ada yang 20 tambah 3, 23. Ada yang 36 tambah 3, 39. Ada yang 100 tambah 3, 103. Ada yang unlimited edition. Tanpa batas. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Kalau rakaatnya dikit, ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau tegaknya lama, rukuk sujudnya dikit. Kalau tegaknya sebentar, rukuk sujudnya banyak. Tinggal pilih aja, kamu mau yang paket mana? Paket tegak lama, saya sakit kaki, payah rukuk sujud. Oke, tegak aja lama. Saya tegak pun nggak tahan. Nah, ini payah nih mau pakai yang mana? Jadi tarawih itu simpel saja jurusnya. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Adil.
Masyarakat kita, dia kombinasikan antara dua. Rokaatnya dikit, ayatnya pendek. Dapat dua-duanya. Ini saya jelaskan supaya kita jangan kelahi. Karena inti dari ibadah itu adalah ngisi malam itu dengan lama, banyak, tegak. Habis tarawih, witir. Witir artinya tunggal. Witir artinya tunggal. Innallah watir, Allah maha tunggal. Yuhibbul witra, dia suka witir. Makanya 3. Witir boleh ditambah lagi 5, bisa ditambah lagi 7, bisa ditambah 9, bisa ditambah 11. Habis 11 rakaat witir terbanyak. Habis sholat witir mau qiyamul lail lagi, malam boleh. Apa dia? Tahajud. Tahajud, hurufnya berat semua. Tahajud. Sebagaimana beratnya melawan kantuk tidur malam, begitulah beratnya tahajud. Makanya habis sholat witir pulang tidur. Karena kalau lama-lama tidur payah bangun malam tahajud. Saya nggak biasa tidur cepat, Pak Ustaz. Gimana biar supaya cepat tidur? Makan antimo. Makan 1, jangan 1 papan seminggu tidur. Makan 1, habis itu tidur. Nanti bangun jam 3. Katanya yang paling bangun malam yang paling bagus itu sepertiga terakhir. Ya, cara ngukur sepertiga terakhir gimana? Lihat maghrib jam berapa? Maghrib jam 6. Oke. Subuh jam berapa? Subuh jam 5. Nah, dari jam 6 ke jam 5. 11 jam. 11 bagi 3. 11 jam bagi 3. Memang kalau lapar susah ngitung. 11 jam bagi 3. Nah, sepertiga yang terakhir itulah dia, sepertiga yang terakhir. 11 jam bagi 3. Jadi kalau gitu bangunnya kira-kira jam berapa? Jam 2 sekian. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan sepertiga terakhir. Nanti kalau ditanya, kapan waktu yang paling afdal? Sepertiga terakhir malam. Kapan itu? Pokoknya jangan tanya-tanya. Cara baginya begitu, kata Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir. Jam 2 sekian bangun malam. Jadi kalau selesai tarawih jam 10, 11, 12, 1, 2. Itulah tidur yang paling berkualitas. Jadi kalau ada orang mengatakan tidur itu 8 jam, tidak sama. Buktinya kawan kita yang kerja, sahabat kita yang kerja di waktu malam, dia tidur siang. Nggak cukup. Tidur dia dari mulai habis subuh sampai pada asar. Sholat asar jamak takhir. 10 jam dia tidur, 12 jam tetap badannya lemas. Karena tidur itu bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Tidur yang paling berkualitas habis isya malam, kemudian tidur siang sebelum zuhur atau setelah zuhur setengah jam atau 1 jam. Namanya qailulah. Itu yang paling berkualitas. Tidur sebentar aja. Nabi Muhammad tuh tidurnya dikit. Kita dikit-dikit tidur. Dikit-dikit tidur. Marah. Orang barat itu susah sekali tidur, sampai kena penyakit insomnia, susah tidur. Orang kita mudah aja, ngelihat khotib, wah. Belum khotib naik mimbar, baru ngelihat khotib datang. Insya Allah. Oleh sebab itu maka bangun malam tidur. Kemarin ada teman ngirim video pendek ke WhatsApp. Ada saya lihat bule tidur, di atasnya ada tangan mukul. Itu bagus juga jam. Bagus bangun tidur malam. Nah, bangun malam sholat tahajud. Ketika bangun malam itu bagus mandi, karena ketika tidur badan berkeringat. Dan manusia ini tidak ada yang harum dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Hebatnya pohon, ada satu pohon ketika dilukai kulitnya keluar getahnya, wangi sekali. Itulah dia menyan. Makanya orang nyebut, pale lu bau menyan. Di Mekah kan ada tuh jual menyan. Jamaah kita, apa kata jamaah kita? Ustaz, ternyata di Mekah banyak juga manggil hantu ya, jelangkung. Menyan di Mekah itu gunanya bukhur untuk mengharum ruangan. Itu di dalam tadi, saya masuk ke dalam, saya lihat ada tempat pengharum, Al-Hajar Aswad. Itu dibakar. Ada juga dari pohon gaharu. Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula.
Jadi di dalam kulit gaharu yang luar itu kuning. Semakin kita potong-potong ke dalam, ada yang paling mahal berwarna hitam legam, itu 1 onsnya sampai 400 rial, 100 dolar. Itu dibakar. Jadi orang itu bakar 100 dolar satu sekian gramnya, seperti harga emas dibakar. Itulah raja-raja Arab Saudi yang harum semerbak ketika habaib datang yang diharum. Nah, ketika datang tamu itu dibakar, harum. Bakar. Pas begitu keluar asapnya, tuan rumah nangis. Kenapa perih? Enggak, banyak dibakar. Kenapa disuruh pakai harum-haruman? Karena malaikat suka kalau di majelis itu harum. Alhamdulillah tempat kita tidak lagi pakai tradisional harum, sudah ada tradisional harum-haruman yang canggih, harum-haruman zaman now itu yang digantung. Harum semerbak. Nah, jadi malaikat tidak suka bau busuk. Makanya kata Nabi, man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, thauman, bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Makanya Nabi menganjurkan sebelum sholat, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli sholat, setiap mau sholat. Mandi, bersiwak, pakai pakaian bersih, harum-haruman, malaikat-malaikat rahmat datang membawa barakah. Sampai innal malaikata tata'adza, malaikat tersakiti dengan bau mulut kamu. Malaikat tersakiti dengan bau. Malaikat aja tersakiti, apa kawan di sebelah? Udah nggak gosok gigi, makan sambal terasi dengan jengkol petai, ayatnya kul a'udzu binnas. Pingsan teman di sebelah. Tapi katanya Pak Ustaz, la khalufu famis sha'im atyabu min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada semerbak kasturi. Itu siang. Karena orang yang berpuasa tidak ada masuk cairan makanan, terciumnya baunya supaya dia sabar. Tapi itu dipahami positif, tetap gosok gigi. Ada juga orang memahami, kata dia, oh kalau begitu baunya lebih harum semerbak kasturi. Kalau begitu makin bau makin harum. Bukan begitu memahaminya. Tetap boleh gosok gigi. Boleh gosok gigi di bulan puasa Pak Ustaz? Boleh. Hanya saja kalau setelah zuhur, jam 1, jam 2, jam 3, sebaiknya tidak menggunakan pasta. Batal? Tidak batal. Hanya sebatas makruh saja. Apalagi pasta mentol. Sebelum gosok, lemas. Begitu keluar, turun salju. Oleh sebab itu ini perlu kehati-hatian. Ustaz katanya kalau kumur-kumur batal puasa. Kumur-kumur nggak batal. Yang batal itu mubalaghat, kumur-kumur yang melampau, berlebihan. Oh, dikit lagi. Kumur dikit aja, nggak masalah. Nah, oleh sebab itu maka malam itu setelah dia harum-harum, sholat sunat malam. Jangan langsung tahajud. Sholat apa dulu? Sholat sunat wudhu. Nabi memanggil Bilal, Bilal, ta'al, sini Bilal. Bilal pun datang. Namanya Bilal bin Rabah, muazzin Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara terompah selop sendalmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Seandainya Nabi memanggil Ali, sini Ali. Apa kata orang? Iyalah, Ali kan sepupu dia. Ali kan mantu dia. Ali kan orang Arab Quraisy. Ali kan orang bangsawan. Tapi yang dipanggil Bilal. Bilal itu kampungnya di Nubia, Afrika Utara, Mesir. Di bawah Mesir ada Sudan. Perbatasan Sudan dan Mesir ada kampung kecil namanya Nubia. Letaknya di Afrika Utara. Itulah kampung Bilal. Kita tahu semua warga kulit orang Afrika Utara dua, hitam dan hitam sekali. Tapi Nabi memuji dia. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga Bilal. Apa amalmu? Apa jawab Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu rakaataini lillahi ta'ala. Bagi yang nggak pakai usolli, langsung aja Allahu Akbar. Karena niat itu letaknya di hati, tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak berbunyi. Niat itu di dalam. Lalu kenapa ada orang yang melafalkan niat untuk menjaga hatinya yang was-was? Karena ada orang yang hatinya nggak kuat. Allahu Akbar. Ini sholat sunat apa sholat wajib ya? Sholat wudhu apa sholat tahajud apa sholat witir? Wah ini kacau nih.
Jadi jangan menganggap orang yang pakai usul itu nambah-nambah ibadah. Apa kan kamu nambah-nambah ibadah? Begitu juga ketika dari sholat tarawih ke sholat witir. Kan ada biasanya yang ngasih aba-aba. Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Sebagian nggak membolehkan. Jangan pakai itu. Jangan tambah-tambah. Dia bukan nambah. Dia mau ngasih tahu. Karena banyak ibu-ibu yang di belakang nggak ngitung, dia tegak aja. Pas temannya nanya, kita udah ganti gigi belum? Pindah course gitu. Ini tarawih udah witir apa tarawih? Nggak ingat, sholat aja lah. Tapi ada yang satu nanya, dia nggak nyaman, dia nanya, Pak Imam, ini masih tarawih apa udah witir? Tentu imamnya ngasih tahu, witir 3. Kan nggak enak bunyinya. Witir 3. Tapi coba, kalau yang ada suaranya bagus. Sallu salatal witri. Salatlah kamu salat witir. Salasa raka'atin. 3 rakaat. Asabakumullah. Allah memberikan kalian balasan. Kan ada seninya. Sehingga yang ngantuk-ngantuk bangkit. Oh, sudah witir. Lama lagi pulang. Gitu. Artinya, ini bukan nambah ibadah. Ini kan sama saja dengan aba-aba, rambu-rambu. Nanti kalau ada yang mengatakan, nggak boleh pakai sholat. Oke, kita robah. Minta satu yang kebetulan jurusan bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, all of our passenger. Itu kan sekedar ngasih tahu. Nah, setelah itu, lalu kemudian habis sholat sunat wudhu, 2 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai habis. Waladdallin. Amin. Lama dia milih ayat karena kebetulan dia hafal kan. Oh, mana yang mau diklik? Qul huwallahu ahad. Tunggu. Ada seorang sahabat Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya ini ada teman kami, kenapa setiap sholat ayatnya Qul huwallah terus? Qul huwallah terus. Dipanggil sama Nabi, sini, kamu kenapa ayatnya Qul huwallah terus? Inni uhibbuha, I like it. Inni uhibbuha, aku cinta kepada Qul huwallah. Apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada Qul huwallah membuat engkau masuk surga. Inilah dalil yang lama kita nanti. Jadi ibu kalau tahajud sama bapak selama ini ayat mas kok Qul huwallah mulu, sebenarnya hafal yang lain. Tapi inilah yang bisa mengantarkan kita ke surga. Nah, itu cara menyenangkan hati orang yang baru hafal beberapa ayat. Hafal yang lain bagus. Baca Quran di luar sholat bagus, tapi baca Quran di dalam sholat bagus. Apalagi sholat sunat. Ada seorang namanya Zakwan. Zakwan menjadi imam, dia lihat mushaf. Boleh jadi imam sholat sunat, boleh. Makanya nanti siapa yang ada Quran mushaf, Quran digital, aku tuh sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Tapi WA-nya dinonaktifkan dulu. Takutnya masuk. Ya, sebentar. Apalagi sebagian orang yang kadang sholat ini ria. Jangan sampai ria. Jangan sampai ini sebelum sholat pasang HP streaming. Allah. Allah kok streaming. Habis itu melihat berapa penonton. Viewer udah berapa. Ngajak teman sholat nggak apa. Apakah ada niat tahajud malam ini? Bagus. Ngingatin teman-teman, ini sudah malam yang ke-19, mari kita ibadah ya. Baik, nggak salah. Tapi ketika kita mempertontonkan, menceritakan, ingat, setan bekerja. La'atiyannahum min baini aidihim, aku datangi mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan itu kerjanya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya kalau ada orang baik, ngajak buat baik sekali aja. Bro, besok kita kajiannya. Habis itu dia lihat nggak ada respon, udah. Setan heran lihat orangnya.
Aku aja mau masuk neraka serius, kata setan. Ini baru ngajak sekali. Oh, jadi setan itu Pak Ustaz, begitu dalam Quran. Dia datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Dia bisiki suaminya, Ibrahim. Gak mempan Ibrahim, dia datang pada istrinya, Hajar. Gak mempan pada Hajar, dia datang pada anaknya, Ismail. Makanya melontar jumrah 3 kali. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah akobah. Simbol setan. Itu memang sudah SOS, standar operasional setan. Nah, oleh sebab itu maka kita terus semangat, bangunkan diri, yakinkan sholat. Pertama sholat sunat wudhu, habis itu sholat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang buat silap salah dosa, summa yatatahhar, mandi. Paling bagus mandi, makanya disebut mandi taubat. Ustaz, gimana sih mandi taubat? Seperti mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustaz? Loh, kamu anak berapa? Udah 3. Gimana ini orang? Mandi wajib itu basah semua. Yang mana duluan basah Pak Ustaz? Terserah, kalau di sungai salto kepala duluan. Kalau di kamar mandi disiram bisa kaki duluan. Yang penting basah semua. Saya Pak Ustaz sudah diponis sama dokter nggak boleh kena air, kena penyakit rematik akut. Kalau kena air mati. Wudhu pun nggak boleh, kena air nggak boleh. Tayamum, cari tanah di luar yang kira-kira nggak ada bau kencing kucing, letakkan di atas koran, pukul sekali pukul, tepuk, hembus ke wajah 1 kali. Debunya jangan sampai mustakmal. Yang ini dipangkal sampai ke ujung. Jadi bukan tepuk wajah 1 kali saja. Lalu kemudian ke tangan sampai ke siku. Tepuk. Dibagi 3. 1, 2, 3. Yang ini bagian bawah. Yang ini bagian dalam. Yang ini bagian bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang sebelah kiri buka juga. Tak, saya bukakan hari buka cincinnya, jamnya buka. Buka semua. 1 kali saja. Tidak pakai kumur-kumur. Nah, habis itu barulah sholat sunat taubat. Saudara-saudara kita yang sedang terbaring di ruang ICU, menyakitkan sekali. Tidak ada yang bisa mengobati luka hatinya selain mendekatkan diri pada Allah. Tapi dia mau cerita malu. Walaupun anak kandung kita malu mau cerita. Tapi kalau baik anaknya, kawannya, sahabat nanya, ente udah sholat belum? Aku nggak bisa sholat, nggak bisa mandi, nggak bisa tayamum. Makanya bawakan tanah ke saudara-saudara kita yang ada di ruang ICU. Bawa bungkus. Bawa roti ya? Nggak, tanah. Itu apa? Tayamum. Supaya dia bisa sholat. Masuk suara azan dari menara masjid menyelinap ke tepi ruang kaca ICU, masuk ke telinganya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Meleleh air matanya mengenang Ramadan. Dan dia tidak bisa sholat. Bayangkan sedihnya. Tapi kalau kita ajarkan ini, dia bisa sholat di atas tempat tidur, duduk. Mana arah kiblat, suster? Gak bisa, baring aja, baring. Miringkan ke arah kiblat. Gak juga bisa terlentang pakai isyarat mata Allah. Gak juga bisa, baru kita sholat ini. Ramai-ramai. Nah, begitulah sholat, tidak gugur walaupun sakit. Di situ ada hubungan connecting, kedekatan dengan Allah. Orang yang maaf sedang haid, orang yang sedang hamil muda, orang yang sedang sakit, maka setan datang menghampirinya, akan masuk ke dalam tubuhnya. Kalau badan kita sehat, fisik kita kuat, iman kita kokoh, setan nggak bisa masuk. Makanya orang yang mau memasukkan setan ke dalam dirinya, dia nggak makan, nggak minum 24 jam. Sampai lemah, berkunang-kunang, baru setan masuk. Makanya ada orang puasa dulu. Nggak makan, nggak minum, puasa mutih sampai lemas, baru setan masuk ke dalam. Baru dia bisa masuk. Bukan sembarangan setan bisa masuk. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, itu mentalnya down. Sedang down, duduk depan pintu, mulut menganga. Masuk setan. Jangan cuma setan, lalat pun masuk. Nah, lalu setelah sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Hajat keperluan, kebutuhan. Apa hajatnya? Nggak perlu disebutkan di mulut, dalam hati saja. Hajatnya apa? Allah
Allahu Akbar. 2 rakaat. Habis itu berdoa. Setelah itu barulah sholat sunat tahajud. Urutan ini nggak mesti. Artinya kalau dia nggak bisa, waktu masih pendek, saya mau tahajud aja, boleh. Ini kalau ceritanya waktunya kosong, luang, lapang, kita mau isi. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud. Sholatul laili masna masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ayatnya Pak Ustadz tadi udah dikasih tahu. Qul Allah lagi, qul Allah lagi, qul Allah lagi. Nanti pas catatan rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, qul Allah. SDA, 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 SDA. Sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas, sama dengan atas. Atau mau divariasi. Rakaat pertama wadduha, rakaat kedua qul Allah, rakaat ketiga alam nasrah, rakaat keempat qul Allah, rakaat terus wattini wazaitun. Bagus, baik, tak salah. Saya kalau ambil dari tengah Pak Ustadz boleh? Boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Baik. Asal jangan pilih yang pendek-pendek. Yasin. Allahu Akbar. Pendek sekali. Nah, 2 rakaat. Apakah witir lagi? No witir. La witrani, tidak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam 1 malam. Karena tadi sudah witir ba'da tarawih, maka nanti malam jangan witir lagi karena sudah witir. Nggak boleh 2 kali witir. Witir kan artinya ganjil. Witir setelah tarawih, habis tahajud witir lagi. 3 tambah 3 6. Maka bukan witir. Lawan dari witir syafa'. Wal fajr walayalin ashr wasyafa'i wal watr. Syafa' genap, witir ganjil. Nah, setelah selesai itu paling bagus istighfar, menunggu azan subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur menjelang azan subuh mereka banyak beristighfar. Paling pendek astaghfirullah. Agak panjang astaghfirullahalazim. Lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang terpanjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak mesti 1 nafas. Jangan dipaksakan. Nanti habis. Saya nggak bisa nulis Pak Ustadz. Ustadz cepat sekali ngomongnya. Buka Google Sayyidul Istighfar, enter, pilih image gambar, print, tulis, tempel. Di mana tempat yang paling sering lihat? Pintu kulkas, tempel. Setiap melihat, buat di wallpaper, buat di desktop. Allahumma anta rabbi. Masa 1 hari dilihat 5 kali, 10 hari 50 kali, nggak juga hafal. Cabut, bakar, masukkan ke kopi. Minum, TBC insyaallah. Nah, banyak-banyak istighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan dadanya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan solusi jalan hidup. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Banyak-banyak beristighfar. Siam sudah, qiyam sudah. Yang paling bagus siam. Bagus lagi qiyam. Saya nggak bisa siam Pak Ustadz, sudah divonis dokter. Kenapa? Ususnya bolong. Mah akut. Kemana-mana bawa tas laptop. Dibuka roti. Mesti ngunyah dalam setengah jam. Nggak bisa kalau nggak makan, karena usus. Orang seperti ini nggak boleh puasa sampai mati, bayar fidyah. Qiyam juga nggak bisa. Kalau tegak lama lutut gemetar Pak Ustadz. Oke, ibadah yang ketiga, qiraatul Quran, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca Quran pakai suara. Sekarang lagi tren baca Quran silent. Ada pahalanya nggak nih Pak Ustadz? Ya ada, dengar aja ada. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Makanya kalau ada orang tadarus di masjid, dengar. Saya bukan melarang ibu-ibu ke masjid. Banyak ibu-ibu di masjid ketika orang sedang tadarus,
Di sebelah sini, dia ngomong. Buka surat Al-Jin juz 29. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'ana nafarum minal jin, ada beberapa jin mendengar Nabi Muhammad baca Quran. Lalu apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad ajaba. Dari kata ajaba itulah kalimat ajib, amazing. Wow. Kami dengarkan bacaan Qurannya luar biasa. Oleh sebab itu kalau ada qori baca Quran, ada orang ngantuk, itu lebih parah dari jin. Jin kalau ada ngelihat orang Islam pas dengar baca qori baca Quran, kayak Haji Muammar Zaid ngantuk, kata jin, lihat itu lebih parah dari kita tuh. Kita aja serius dengar baca Quran kan? Nah, lalu baca Quran ini bagus. Teman akrab belum tentu datang nolong kita, tapi nanti sampai masanya kita datang menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, kamu datang sendirian menghadap Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah, kamu datang ke dunia sendirian, menghadap Allah pun datang sendirian. Siapa yang akan menemani? Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Baca Quran. Saya nggak lancar baca Quran Pak Ustaz. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang hafal Quran, lancar baca Quran, qori-qori, guru-guru kita, bangkit di akhirat bersama malaikat. Bangkit dari kubur, lihat kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat? Karena engkau mahir baca Quran. Bagaimana dengan kita yang tidak lancar, terbata-bata? Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran wa huwa alaihi syaqqa, berat, wa yatata'ta, yatata'ta, terbata-bata. Orang lain alif bata sajim ha, dia bata-bata. Yang terbata-bata Quran, falahu ajrani, dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala baca Quran. Yang kedua, karena dia kerja keras. La aqulu 5 menit lagi. Saya selesaikan diri. La aqulu alif lam mim ar. Alif lam mim tidak dikatakan satu huruf. Alif 10, lam 10, mim 10. Maka orang yang tidak lancar baca Quran justru makin banyak pahalanya. Makin nggak lancar makin banyak. Alam nasrah laka sadrak, dikit tapi alam nasrah. Tapi janganlah tiap tahun tak lancar. Tentu ada masa-masanya. Siam sudah, qiyam sudah, baca Quran sudah. Saya baca Quran pun nggak bisa Pak Ustadz. Setiap buka Quran mata berair. Sedih karena isinya, nggak nampak hurufnya lagi. Siam nggak bisa, qiyam nggak bisa, Quran nggak bisa. Yang terakhir, alternatif terakhir, zikir. Jangan siam, jangan qiyam, jangan Quran, pejam mata, ambil tasbih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini malu lah pakai tasbih itu jadul. Tasbih digital yang masuk ke tangan. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Ini enggak cepat. 100, 200, 300. Kalau sampai 1000 ambil HP foto. Udah 100. Alhamdulillah udah 1000 pagi ini. Bagi yang suka tolong like and share.